Udara dingin pegunungan menyambut kedatangan 5 sahabat dari Jakarta yang ingin melepas penat dengan berkemah di daerah Lembah Sari. Sebuah bumi perkemahan yang mulai ditinggalkan pengunjung sejak 2 tahun terakhir. Mereka adalah Andra, si pemimpin kelompok yang selalu optimis, Wulan, sahabat dekat Andra yang cerdas dan sedikit skeptis, Rangga, si humoris yang tak pernah serius, Lina, perempuan pendiam yang sering tampak termenung, dan Bayu, si pemberani yang sebenarnya menyimpan trauma masa lalu. Mereka tiba di lokasi saat senja mulai turun. Langit berwarna oranye keemasan. Namun suasana terasa ganjil. Tidak ada satupun tenda lain selain mereka. Dan meskipun ini musim liburan, tempat itu sepi, sunyi, seperti tak berpenghuni. Andra yang telah memesan tempat ini sejak seminggu lalu, tak terlalu ambil pusing. Ada untungnya juga, katanya sambil membentangkan tenda. Kita bisa menikmati alam tanpa gangguan. Namun Wulan hanya mengangguk singkat. Matanya mengamati sekeliling. Pohon-pohon pinus menjulang tinggi dan rapat, membentuk bayangan gelap yang menelan cahaya terakhir matahari. Lina tampak gelisah. Dan saat malam benar-benar jatuh, ia mulai bicara lirih. Tempat ini aneh ya, dingin sekali, dan aku merasa seperti diperhatikan. Bayu menertawakan ucapan itu, tapi Rangga cepat-cepat menimpali. Sudah, jangan mulai yang aneh-aneh, Lin. Kita di sini buat santai, bukan buat ketakutan sendiri. Namun malam itu, saat mereka duduk melingkar di sekitar api unggun yang kecil, suasana mulai berubah. Udara semakin dingin, jauh lebih dingin dari seharusnya. Daun-daun kering tiba-tiba bergerak sendiri meskipun tak ada angin. Andra mencoba mencairkan suasana dengan cerita-cerita lucu, tapi tak seorang pun benar-benar tertawa. Bahkan Rangga pun kehilangan semangat bercandanya. Wulan, bisik Lina pelan. Kamu lihat itu gak? Wulan menoleh mengikuti arah pandangan Lina ke arah pohon-pohon di pinggir perkemahan. Di antara bayangan gelap tampak seperti sesosok tubuh tinggi, kurus, berdiri diam, tak bergerak, tak bersuara. Saat Wulan mengedipkan mata, sosok itu menghilang. Mungkin cuma bayangan. Gumam Wulan berusaha menenangkan diri sendiri. Tapi hatinya mulai diliputi ketakutan. Malam makin larut. Satu persatu dari mereka masuk ke tenda. Bayu menawarkan diri berjaga karena merasa tak bisa tidur. Ia duduk dekat api unggun. Tapi lama-lama api itu meredup dengan sendirinya. Seperti dihisap oleh kegelapan. Jam menunjukkan pukul 2 dini hari. Bayu mulai mengantuk. Saat ia hendak masuk ke tenda, ia mendengar suara. Bukan suara hewan malam. Bukan angin. Tapi langkah kaki. Berat, lambat, dan datang dari arah hutan. Bayu menoleh. Tidak ada apa-apa.
Langkah kaki itu semakin dekat. Bayu berdiri. Tubuhnya tegang. Matanya menyisir kegelapan. "Halo? Siapa di sana?" Serunya pelan. Tak ada jawaban. Tapi kini suara langkah itu berubah menjadi semacam seretan. Seperti sesuatu atau seseorang menyeret tubuhnya di atas tanah. Tiba-tiba, di antara pepohonan muncul bayangan hitam lebih gelap dari malam. Bentuknya seperti manusia tapi tinggi dan kurus tidak wajar. Wajahnya kosong. Matanya dua cekungan hitam pekat. Bayu mundur. Napasnya memburu. Sosok itu tidak berjalan. Ia meluncur pelan tanpa suara. Mendekat dengan pasti. Bayu menjerit dan berlari masuk ke tenda. Ia membangunkan Andra dan Rangga dengan paksa. Wajahnya pucat pasi. "Ada sesuatu di luar," teriaknya. Andra yang belum sepenuhnya sadar mencoba menenangkan. "Be, lu mimpi kali." "Aku gak mimpi." Bayu menggenggam pundak Andra erat. "Aku lihat dia. Makhluk itu. Dia nunggu kita." Terdengar suara tawa pelan. Suara perempuan dari luar tenda. Namun tidak ada perempuan lain di luar selain mereka. Wulan dan Lina yang tidur di tenda lain terbangun juga. Mereka semua kini berkumpul dalam satu tenda. Saling berpandangan panik. Tawa itu terdengar lagi. Kali ini lebih dekat. Mereka tak tahu harus apa. Jaringan ponsel tak ada. Senter mulai meredup. Dan rasa dingin kini tak tertahankan. Lina menggigil. Wajahnya pucat seperti tak bernyawa. "Aku pernah dengar cerita tentang tempat ini," gumamnya pelan. Suaranya hampir tak terdengar. Katanya, ada penunggu yang marah kalau wilayahnya diganggu. Andra menatap Lina. Matanya tajam. "Kamu kenapa baru cerita sekarang?" Lina menunduk. "Aku kira itu cuma cerita. Sampai aku lihat dia berdiri di pinggir pohon tadi." Sunyi. Tak satu pun dari mereka berani bicara lagi. Di luar, langkah-langkah seret itu terdengar lagi. Kali ini mengitari tenda mereka. Tenda bergoyang pelan. Dari luar, terdengar suara seperti kuku mencakar permukaan kain. 5 orang di dalam saling berpelukan. Ketakutan memuncak. Bahkan Rangga yang biasanya santai kini menahan air mata. "Lampu. Mana senter kita?" bisik Wulan panik. Andra merogoh tasnya. Menemukan senter yang hanya menyala redup. Ia menyalakannya. Cahaya kuning itu hanya menyinari bagian kecil dari dalam tenda. Di luar, suara cakaran itu berhenti. Semua menahan napas. Lalu, dengan tiba-tiba, kain tenda di sebelah kiri mereka melesak ke dalam. Seperti ada sesuatu yang mendorongnya dari luar. Sosok bayangan muncul dalam bentuk cekungan samar. Bentuk wajah panjang dan cekung. Bayu menerjang ke arah pintu tenda dan berteriak.
Kita harus keluar dari sini sekarang. Mereka berhamburan keluar. Hanya dengan jaket tipis dan senter yang mulai berkedip. Tidak ada waktu untuk merapikan barang. Kabut tebal entah dari mana mulai menyelimuti bumi perkemahan. Pandangan mereka hanya beberapa meter ke depan. Arah ke mobil, cepat, teriak Andra memimpin lari menuruni jalur tanah berlumpur yang mereka lewati saat datang. Namun, seberapapun mereka berlari, jalan itu tidak membawa mereka ke tempat parkir. Setiap tikungan terasa sama. Setiap pohon seperti berulang. Aku yakin jalannya ke sini tadi. Andra mulai panik. Kita seperti muter di tempat yang sama. Gumam Wulan. Ia merasakan tanah di bawah kakinya mulai dingin seperti es. Kabut tak hanya menyelimuti, tapi seolah menekan mereka dari segala arah. Dari balik kabut, terdengar suara lagi. Tawa. Kali ini lebih nyaring. Seperti berasal dari banyak mulut. Namun tidak ada wajah. Tertawa seperti mengejek. Seperti mempermainkan. Lina terjatuh. Kakinya tersandung akar pohon. Bayu membantu mengangkatnya. Saat mereka berdiri, mereka melihatnya lagi. Sosok hitam itu, kali ini tidak sendiri. Di antara pepohonan, terlihat puluhan sosok serupa, tinggi, kurus, diam. Mata mereka cekung dan kosong. Tidak bergerak. Hanya berdiri mematung, mengamati. Jangan lihat matanya, seru Lina tiba-tiba, mengingat cerita lama yang pernah ia dengar. Kalau kau lihat matanya, mereka akan ikut kamu pulang. Seketika itu, Wulan yang baru saja terpaku menatap salah satu sosok itu mulai menangis. Matanya merah, dan tubuhnya gemetar. Aku dengar mereka bicara dalam kepala aku. Isaknya. Andra memeluknya, mencoba menenangkan. Tapi Wulan hanya mengulang satu kalimat, mereka menunggu kita datang. Kita yang undang mereka. Rangga menatap ke arah bayangan, lalu perlahan bergumam. Tempat ini bukan cuma ditinggalkan, tapi memang harus ditinggalkan. Mereka memutuskan untuk kembali ke tempat perkemahan. Satu-satunya tempat yang mereka tahu. Mungkin di sana ada petunjuk atau apapun. Namun saat mereka sampai, bumi perkemahan itu berubah. Tidak ada tenda, tidak ada api unggun, hanya tanah kosong. Dan di tengah tanah itu berdiri sebuah bangunan kecil dari kayu tua yang sebelumnya tidak ada. Rumah itu dari mana datangnya? Tanya Bayu bingung. Jangan dekati. Wulan memperingatkan. Tapi Rangga sudah lebih dulu melangkah. Kalau mereka dari sini, mungkin kita harus kembalikan apa yang mereka cari. Ia membuka pintu rumah kecil itu. Bau busuk segera menyembur keluar. Bau tanah basah, daging busuk, dan dupa.
Di dalam hanya ada satu benda cermin besar dengan bingkai dari akar pohon yang melilit seperti hidup. Rangga menatap ke dalam cermin. Lalu ia membeku. "Rangga," panggil Lina pelan. Rangga tidak menjawab. Ia hanya berdiri menatap cermin. Lalu, senyum kecil muncul di bibirnya. Tapi bukan senyum biasa. Senyum itu dingin, asing, bukan milik Rangga. Tanpa aba-aba, Rangga berbalik dan menyerang Bayu. Teriakan menggema di tengah malam. Wulan dan Lina menjerit. Sementara Andra menarik Bayu menjam. Rangga berdiri di ambang pintu. Matanya kosong. Dari dalam cermin, tampak bayangan lain mengikuti gerakannya. Sosok yang sama tapi hitam pekat. Seolah Rangga kini adalah bagian dari mereka. Apa yang terjadi padanya? Teriak Wulan. Lina menangis. Dia ditarik. Jiwanya diambil lewat cermin. Itu alat mereka untuk memilih. Andra menatap ke langit, berharap pagi segera datang. Tapi malam itu seperti tidak mau berakhir. Jam di ponselnya tetap menunjukkan pukul 2.13. Tidak berubah sejak mereka melihat sosok itu pertama kali. "Waktu kita terhenti," bisik Bayu. "Kita ada di tempat yang bukan lagi milik manusia." Di kejauhan, suara langkah seret kembali terdengar. Kali ini, dari 4 arah berbeda. Mereka sudah tidak bisa lari. Mereka tahu, penunggu tempat ini tidak pernah pergi. Mereka hanya menunggu sampai ada yang datang lagi.